Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sesi kelima ini saya akan membawakan materi farmakologi dasar tentang target obat. Target obat adalah molekul atau senyawa biologis yang dapat berikatan dengan kandidat obat dan menimbulkan respon terapi, atau kita sebut disease modifying. Kriteria target obat yang baik adalah memiliki aktivitas penting dalam respon fisiologis atau kita sebut efikasi, tidak menimbulkan efek buruk atau safe, memenuhi kebutuhan klinis dan komersial, dapat diakses oleh molekul obat, dapat membentuk ikatan yang kuat secara spesifik dan dapat diukur secara in vitro dan in vivo. Bisa kita lihat di sini berbagai macam kriteria ini harus dipenuhi oleh target obat yang baik. Tidak hanya target itu bisa berikatan secara spesifik misalnya, tetapi target itu juga harus bisa diakses oleh obat. Ada banyak contoh misalnya, target obat begitu baik dalam menimbulkan respon fisiologis atau perbaikan dari penyakit, tetapi karena sulit dijangkau oleh molekul obat, akhirnya tidak dapat dicapai juga untuk pengembangan obat. Alasan utama kandidat obat gagal pada uji klinik adalah tidak aman dan tidak berefikasi. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan validasi target. Dari diagram yang ditampilkan pada slide ini, kita bisa tahu bahwa porsi terbesar dari target obat adalah reseptor sebanyak 45%, yang kedua adalah enzim sebanyak 28%, dan seterusnya adalah asam nukleat, kemudian nuklear reseptor. Selanjutnya, terkait jalur transduksi signal. Obat menghasilkan efek dengan serangkaian proses yang kita sebut dengan transduksi signal. Sebagian besar obat adalah reseptor sebagaimana yang tadi kita sebutkan pada membran sel yang akan mentransduksi signal atau stimulus ekstrasel ke dalam sel yang akan memodifikasi proses selular secara keseluruhan. Reseptor memiliki dua fungsi utama, yaitu penempelan ligan dan kedua adalah propagasi stimulus. Hal ini menandakan bahwa pada reseptor terdapat dua area utama atau domain utama. Domain yang pertama adalah ligand binding domain atau domain penempelan ligan, yang kedua adalah domain efektor. Domain efektor ini adalah domain terakhir atau area terakhir yang ketika distimulus akan menghasilkan respon obat. Reseptor menjalankan fungsi regulasi dapat secara langsung dengan memodifikasi target selular, protein target yang biasanya adalah protein target dalam sel, atau melalui molekul penghantar signal atau kita sebut signaling molekul, dan disebut juga sebagai transducer atau second messenger. Second messenger dapat berdifusi ke dalam sel untuk menghantarkan, memodulasi atau mengintegrasi signal pada protein berikutnya hingga akhirnya sampai pada target fisiologis utama, dan biasanya terdapat dalam nukleus. Sebelumnya diperkirakan bahwa second messenger dapat berdifusi bebas di dalam sitosol. Namun, penelitian terbaru menjelaskan bahwa terdapat kompartementasi yang membatasi pergerakan second messenger, sehingga tidak sepenuhnya second messenger itu berdifusi bebas di dalam sitosol, tetapi ada constraint, ada batasan-batasan yang dihasilkan dari interaksi protein-protein, sehingga second messenger tersebut tidak bisa bergerak begitu bebas. Hal ini kita sebut dengan proses scaffold atau anchoring protein. Reseptor, molekul penghantar signal, dan target molekul disebut juga jalur transduksi signal atau signal transduction pathway. Baik, dalam gambar berikut digambarkan secara mudah, secara sederhana bagaimana molekul ekstraseluler dapat menghantarkan signal atau stimulus dari membran sel menuju ke dalam nukleus, di mana dalam nukleus itu terdapat gen yang teraktivasi yang akhirnya nanti akan menimbulkan efek obat. Bisa kita lihat yang pertama terjadi adalah penempelan molekul pada reseptor yang ada pada membran sel. Reseptor ini kemudian melanjutkan mentransduksi signalnya kepada protein-protein berikutnya, dan dalam beberapa jalur tersebut tidak hanya satu protein yang teraktivasi tetapi beberapa protein, dan untuk signal selanjutnya tidak sekedar signal itu dilanjutkan tetapi diamplifikasi menjadi beberapa titik. Beberapa titik ini menyebar sehingga masing-masing titik ini bisa menjadi satu signal tersendiri yang teregulasi secara independen. Kemudian dari signal yang diteruskan ini bisa juga dimodulasi menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil signalnya, dan akhirnya akan menuju ke efektor protein. Baik, di sini bisa kita lihat bahwa efektornya adalah efektor proteinnya berupa transcription factor yang mengaktifasi satu gen tertentu untuk diekspresikan. Jika protein ini tidak teraktivasi, seluruh proses efikasi atau transduction signal ini tidak akan menghasilkan efikasi dari obat. Ini adalah penggambaran yang sederhana. Pada nyatanya, pada realitasnya di dalam sel mungkin lebih kompleks dari penggambaran sederhana ini.
Baik, selanjutnya adalah mekanisme aksi obat. Mekanisme aksi obat itu ditentukan oleh jenis dari reseptornya. Masing-masing reseptor memiliki mekanisme tersendiri untuk memunculkan efek obat. Yang pertama, reseptor yang memodifikasi konsentrasi ligan endogen. Banyak obat yang bekerja dengan mempengaruhi sintesis, penyimpanan, pelepasan, transport, dan metabolisme dari ligan endogen seperti neurotransmitter, hormon, dan mediator intraseluler. Kemudian, reseptor yang memodifikasi proses ekstraseluler. Salah satunya adalah untuk obat-obat yang mempengaruhi proses inflamasi, respon imun, juga trombosis. Proses ini tidak berada di dalam sel, tetapi berada di luar sel. Kemudian reseptor yang memodifikasi proses biokimia pada agen infeksi. Perlu kita ketahui, bermacam-macam target obat atau reseptor obat tidak hanya yang berada pada sel-sel manusia, tetapi untuk kasus infeksi, reseptornya adalah reseptor protein-protein yang terdapat pada bakteri misalnya dapat menjadi target obat. Protein-protein tersebut penting dalam proses biokimia bakteri, parasit, dan agen infeksi lainnya, sehingga obat dapat secara spesifik mempengaruhi proses biokimia bakteri tanpa menimbulkan efek buruk yang signifikan bagi tubuh inang atau host. Kemudian reseptor yang memodifikasi konsentrasi ion. Beberapa jenis obat mempengaruhi konsentrasi ion di dalam darah, urin, dan saluran cerna. Reseptor obat ini adalah protein yang berfungsi sebagai pompa ion dan transporter. Banyak dari protein tersebut diekspresikan pada ginjal dan saluran cerna. Baik, berikutnya adalah beberapa jenis target obat dan strukturnya. Di sini saya tidak menggambarkan struktur secara lengkap, hanya sekilas. Yang pertama protein G atau G protein coupled receptor. Protein G merupakan klaster atau famili besar dari reseptor transmembran. Protein G membentang pada membran sel membentuk kompleks 7 helix yang keluar masuk di membran sebanyak 7 kali. Beberapa ligan untuk protein G ini adalah neurotransmitter seperti asetilkolin misalnya, amin biogenik, norepinefrin, eicosanoid, dan molekul signaling dari lipid dan peptida hormon. Kemudian jenis yang kedua adalah kanal ion yang sudah disebutkan tadi. Untuk membentuk gradien elektrokimia yang penting dalam potensial membran, semua sel mengekspresikan transporter ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Sebagai contoh, enzim yang mengatur konsentrasi natrium dan kalium yaitu natrium kalium ATPase memompa natrium keluar sel dan sebaliknya memompa kalium ke dalam sel. Sehingga terjadi gradien elektrokimia yang digunakan sel yang tereksitasi seperti sel saraf dan sel otot untuk menghasilkan dan mentransmisi impuls elektrokimia. Gradien elektrokimia itu juga digunakan oleh sel yang tidak tereksitasi untuk memicu sekresi neurotransmitter misalnya, sehingga karena fungsi regulasi yang penting tersebut, protein transporter ini menjadi target obat yang penting. Kemudian reseptor transmembran. Salah satu reseptor transmembran adalah reseptor tyrosin kinase. Ada banyak reseptor transmembran ini, yang dibahas di sini adalah tyrosin kinase saja. Reseptor jenis ini termasuk reseptor hormon, insulin, kemudian reseptor dari faktor pertumbuhan seperti IGF, PDGF, VEGF. IGF misalnya epidermal growth factor. Terkecuali reseptor insulin yang memiliki rantai alfa dan beta, reseptor tyrosin kinase terdiri dari rantai tunggal polipeptida, domain ekstrasel yang kaya dengan cysteine, kemudian domain transmembran yang pendek, dan domain intraseluler yang mengandung 1 atau 2 protein kinase. Aktivasi dari reseptor faktor pertumbuhan ini dapat meningkatkan proliferasi sel, diferensiasi sel, dan survival dari sel. Sehingga reseptor ini juga menjadi target penting dari obat. Yang tidak kalah pentingnya selain target obat adalah second messenger yang tadi sudah kita bahas, dan proses fosforilasi. Beberapa jenis second messenger yang sudah diketahui adalah cyclic adenosine monofosfat atau kita sebut CAMP, dan fosfoinositida atau contohnya adalah IP3, inositol, 1,4,5 trifosfat, dan kalsium. Ion kalsium di dalam sel juga merupakan second messenger. Cyclic guanosine monofosfat atau kita sebut CGMP. Hampir semua second messenger mengalami fosforilasi yang reversible untuk menjalankan fungsi utama dalam transduksi signal, yaitu amplifikasi dan regulasi. Dalam amplifikasi, penempelan gugus fosforil pada asam amino serin, treonin, dan tirosin mengamplifikasi signal pada awal transduksi di bagian membran sel di atas yang pertama tadi dan mengaktifasi jalurnya. Sebaliknya, proses defosforilasi menginaktivasi jalur
signal. Dalam regulasi, second messenger seperti cAMP dan ion kalsium menyebarkan atau spread signal ke beberapa titik, di mana masing-masing titik tadi itu terregulasi secara independen. Fosforilasi dari second messenger dapat menghasilkan efek yang sama sekali berbeda pada sel yang berbeda. Kemudian, regulasi reseptor. Reseptor akan selalu menjadi target dalam mekanisme umpan balik dari transduksi signal yang menjadi fungsinya sendiri. Stimulasi reseptor yang terus-menerus oleh agonis akan menyebabkan desensitisasi, atau dengan kata yang lain bisa disebut downregulation, adaptation, atau refraktoris. Eksposur agonis pada konsentrasi yang sama terus-menerus pada sebuah target akan menghilangkan efek obat ini. Hal ini juga disebut sebagai takifilaksis. Sebaliknya, supersensitivitas terhadap satu agonis biasa terjadi karena pengurangan stimulasi satu target atau reseptor secara kronis. Sebagai contoh, blokade berkepanjangan pada reseptor beta-adrenergic dengan metoprolol akan menimbulkan gejala supersensitivitas. Ya, akan terlihat gejala tersebut ketika pemakaian metoprolol dihentikan. Baik, sekian untuk sesi kelima ini. Saya tekankan kembali bahwa tujuan pembelajaran dari sesi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar farmakologi, prinsip farmakologi yang berkaitan dengan target obat. Sekian dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.